It was the largest ballistic missile attack ever against American forces. God damn! Israel kembali melanggar gencatan senjata 60 hari yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak sejak 27 November 2024. Pelanggaran kali ini menunjukkan tingkatan yang lebih serius dan menjadi bukti bahwa Israel tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut. Pada Minggu malam, militer Israel meluncurkan serangan udara di wilayah timur Lebanon. Berdasarkan laporan yang beredar, pesawat-pesawat tempur Israel menggempur area di dekat kota Jinta, tak jauh dari Baalbek. Serangan itu memicu ledakan besar yang terdengar hingga beberapa wilayah lain di Lebanon, berlangsung selama berjam-jam. Pihak militer Israel sendiri mengonfirmasi aksi tersebut. Mereka menyatakan bahwa serangan tersebut ditujukan ke sejumlah lokasi yang menurut intelijen mereka merupakan basis Hizbullah. Namun, tindakan ini jelas melampaui batas, apalagi jika melihat skala serangan yang sangat besar dan dampaknya yang meluas. Serangan Israel yang terjadi di tengah berlangsungnya gencatan senjata ini tentu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Hizbullah. Meski saat ini mereka belum melakukan langkah balasan, kemungkinan respons besar sedang dipersiapkan. Salah satu alasan Hizbullah belum bertindak adalah karena Lebanon tengah disibukkan dengan agenda pemilihan presiden yang menjadi prioritas utama negara saat ini. Pada Kamis 9 Januari lalu, Joseph Aoun terpilih sebagai presiden Lebanon, mengakhiri 2 tahun kekosongan jabatan setelah masa kepemimpinan Michel Aoun berakhir pada Oktober 2022. Pemilihan ini menjadi langkah penting bagi Lebanon untuk memulai kembali proses politik yang stagnan selama bertahun-tahun. Dengan presiden baru yang kini mulai membentuk pemerintahan bersama para pejabat negara, situasi di Lebanon perlahan-lahan memasuki babak baru. Di tengah perubahan politik ini, Hizbullah diyakini tengah mempersiapkan strategi matang untuk merespon tindakan Israel yang secara terang-terangan melanggar gencatan senjata dan melakukan serangan masif di wilayah Lebanon. في منطقة بعلبك هذا لمعسكر لتدريب سري مثل لآخرين في المنطقة. Laporan terbaru dari UNIFIL, pasukan sementara PBB di Lebanon, mengungkapkan bahwa Israel telah melanggar gencatan senjata sebanyak hampir 100 kali. Bahkan pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada serangan militer, tetapi juga melibatkan penghancuran properti UNIFIL dan infrastruktur milik Angkatan Bersenjata Lebanon. Tindakan ini jelas memperburuk situasi, mengancam stabilitas kawasan, dan meningkatkan resiko pecahnya kembali konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Merespons situasi ini, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem akhirnya angkat bicara setelah kritik muncul terhadap sikap Hizbullah yang dianggap pasif. Dalam pernyataannya, Qassem menegaskan bahwa Hizbullah memiliki pendekatan strategis yang matang dalam menghadapi setiap situasi, termasuk provokasi berulang dari Israel. Menurut Qassem, kesabaran Hizbullah memiliki batas. Ketika batas itu tercapai, dunia akan menyaksikan bagaimana kelompok tersebut mengambil tindakan. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa Hizbullah tidak akan tinggal diam jika Israel terus melakukan pelanggaran. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, serangan balasan dari Hizbullah seringkali membawa dampak signifikan dan kerugian besar bagi Israel. Sebelum gencatan senjata diberlakukan pada November 2024, Hizbullah melancarkan serangan besar terhadap pangkalan laut Asdod di selatan Israel. Serangan ini menjadi salah satu operasi mereka yang paling mencolok, di mana mereka menargetkan sasaran militer di Tel Aviv menggunakan rudal jarak jauh dan drone serang. Akibat operasi tersebut, sirene serangan udara terdengar di berbagai wilayah Israel, mulai dari pusat hingga utara, termasuk di sekitar Tel Aviv. Tentara Israel melaporkan bahwa mereka berhasil mencegat sebagian proyektil yang diluncurkan dari Lebanon, tetapi dampaknya tetap signifikan. Menurut laporan, lebih dari 340 rudal diluncurkan oleh Hizbullah dari Lebanon dalam serangan itu. Salah satu laporan dari radio militer Israel mengungkapkan bahwa serangan ini tidak hanya merusak properti, tetapi juga menyebabkan 11 orang terluka, termasuk seorang pria dengan kondisi sedang hingga serius. Operasi ini sekali lagi menunjukkan kemampuan Hizbullah untuk melancarkan serangan skala besar yang memberikan tekanan berat pada Israel.
Sebagai respon atas serangan Israel ke Beirut, Hizbullah kembali melancarkan serangan balasan pada 24 November. Kelompok tersebut menembakkan sejumlah roket ke area dekat Tel Aviv, menyebabkan kerusakan di beberapa rumah. Sebelumnya, Hizbullah telah menyatakan bahwa mereka akan membalas setiap serangan Israel dengan menargetkan wilayah Tel Aviv. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah mengungkapkan bahwa mereka telah meluncurkan rudal presisi kedua markas militer yang berada di sekitar Tel Aviv. Polisi Israel kemudian mengonfirmasi bahwa beberapa lokasi termasuk di Petah Tikva di timur Tel Aviv terkena dampak serangan tersebut. Beberapa warga dilaporkan mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Tidak lama setelah insiden itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan adanya tembakan langsung dari Hizbullah yang menghantam beberapa rumah. Tembakan tersebut menyebabkan percikan api dan kerusakan pada sejumlah bangunan di wilayah tersebut. Situasi ini pun semakin menegaskan kemampuan Hizbullah untuk melancarkan serangan balasan yang signifikan. Masih di bulan yang sama, Hizbullah tidak hanya fokus pada serangan ke wilayah Israel, tetapi juga melakukan operasi penyergapan yang mematikan terhadap pasukan militer Israel. Salah satu aksi besar terjadi di wilayah Al-Bayada, di mana Hizbullah berhasil menjebak konvoi militer Israel. Ketika tank dan kendaraan lapis baja memasuki zona target, Hizbullah melancarkan serangan terencana yang menghancurkan 4 tank Merkava secara beruntun. Upaya penyelamatan kendaraan yang rusak pun tidak berjalan mulus. Saat tank kelima mencoba menarik kendaraan yang terkena serangan, ia menjadi target berikutnya. Bahkan, tank ke-6 dihancurkan di dekat Deir Mimas. Operasi ini memaksa pasukan Israel untuk mundur dari Al-Bayada demi menghindari kerugian lebih besar. Tidak berhenti di situ, pada 19 November, Hizbullah melancarkan 3 tahap penyergapan sekaligus terhadap pasukan Israel. Serangan ini bukan hanya menimbulkan kerusakan material, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa di pihak musuh. Dengan taktik yang terorganisir, Hizbullah kembali membuktikan efektivitasnya di medan pertempuran, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Israel. Hizbullah kembali menunjukkan kekuatannya dengan serangkaian penyergapan yang terjadi di pinggiran timur kota perbatasan Merkava, Lebanon Selatan. Tepat pada pukul 10 malam, para pejuang Hizbullah meluncurkan serangan mendadak terhadap pasukan infanteri Israel. Mereka menembakkan rentetan peluru kendali anti-tank atau ATGM, menciptakan kepanikan di kubu militer Israel. Setengah jam setelah serangan pertama, militer Israel mengirim pasukan penyelamat untuk mengevakuasi korban. Namun, Hizbullah memanfaatkan momen tersebut dengan melancarkan serangan ATGM kedua yang menargetkan pasukan penyelamat. Hasilnya, korban kembali berjatuhan, memperbesar kerugian di pihak Israel. Upaya penyelamatan tidak berhenti di situ. Pada pukul 11:10 malam, Israel kembali mencoba mengirim pasukan tambahan ke lokasi. Namun, pejuang Hizbullah kembali lagi meluncurkan serangan ATGM ketiga yang berhasil menewaskan dan melukai anggota pasukan penyelamat tersebut. Serangkaian serangan ini pun menunjukkan perencanaan yang matang dan efektivitas taktik Hizbullah di medan perang. Konfrontasi di sekitar Merkava terus berlanjut. Pada pukul 12:15 malam, Hizbullah meningkatkan serangan dengan meluncurkan salvo peluru artileri roket ke arah pasukan Israel yang berkumpul di timur kota. Serangan ini menargetkan posisi militer Al-Marj yang terletak di Lembah Hunin, wilayah yang diduduki Israel di Palestina. Serangan artileri tersebut menghantam langsung titik konsentrasi pasukan, memberikan pukulan telak bagi pihak Israel. Sementara itu, serangan lainnya telah lebih dulu terjadi pada 16 November. Hizbullah meluncurkan roket ke arah Haifa, wilayah yang menjadi target utama mereka. Wali kota Haifa, Yona Yahav, mengonfirmasi bahwa serangan ini telah menimbulkan kerusakan besar di kota tersebut. Bunyi sirene peringatan terdengar di seluruh Haifa dan sekitarnya, termasuk wilayah Krayot. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah menyebabkan kehancuran signifikan, termasuk pemadaman listrik di beberapa area. Dampaknya dirasakan luas oleh warga yang mempertegas bahwa Haifa menjadi salah satu fokus serangan kelompok perlawanan Hizbullah. Yahav kemudian menambahkan bahwa Haifa merupakan kota terbesar ketiga di Palestina yang diduduki dan merupakan tempat yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga penting. Hizbullah juga mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil melaksanakan 7 operasi sebelumnya. 5 di antaranya terkoordinasi dan dilakukan secara serentak.
Operasi-operasi tersebut menargetkan Haifa menggunakan drone dan roket super canggih. Beberapa fasilitas penting merupakan target serangan mereka, di antaranya adalah markas besar Komando Angkatan Laut Shayetet 13 di Atlit, sebelah selatan Haifa. Kemudian, Pangkalan Angkatan Laut Stella Maris, kemudian Pangkalan Teknis dan Angkatan Laut Haifa, Pangkalan Tirat Karmel, dan Pangkalan Bahan Bakar Nasher.